kadang dengan kita berinisiatif, ikutkan kehendak hati, kehendak kita sendiri, supaya jangan sampai kan masih ramah lagi yang belum kawin ya. Belum, banyak yang belum. Kawan, belum, sudah, belum, banyak yang belum juga. Kadang-kadang keinginan hati. Orang tua kata nanti tahun depan, nafsu kata tahun ini juga. Orang kata selesaikan ngaji dulu, kata nafsu bila lagi. Orang kata, tua kata nanti takut kalau tak teruskan pengajian, kata nafsu nih kiamat sudah dekat, macam-macam. Makanya kita tahukan, jangan sampai kita tergolong dalam kumpulan yang nanti kita sampaikan sohkan boh dan boda, terlaknat dan terkutuk dan jauh daripada rahmat Allah Jalla wa'ala. Siapakah gerangan mereka itu ya Rasulullah? Nanti kita bersabda, alladzi adraka walidayhi wa lam yudkhilahul jannah, yang sempat berjumpa hidup dengan kedua ibu bapa tapi tidak berjaya keduanya untuk memasukkannya ke dalam surga. Bakti, taat, setia, hormat, ta'zim, menyantuni, menyayangi, mengasihi, memberikan penghargaan, penghormatan, melebihkan mereka daripada segala-galanya, itu adalah surga kita. Jadi kalau Allah bagi kehormatan semacam itu jangan diabaikan dan juga jangan disia-siakan. Ada berapa banyak dengan seseorang yang sudah tidak ada bapak dan ibu. Berapa ramai yang ada hanya salah satunya saja, hanya sebahagian. Alhamdulillah kita termasuk daripada sebagian atau daripada kumpulan yang terbanyak. Mak ayah kita masih hidup, berarti kita masih ada peluang. Itu diantara daripada tiket yang akan membawa seseorang ke dalam surganya Allah Jalla wa'ala. Ambil peluang, ambil kesempatan. Dengan cara seperti apa? Mungkin dengan kita dapat menghayal sejenak atau dapat mengamati sedikit. Terhalangnya Alqamah daripada 2 kalimat syahadat itu hanya melebihkan istri daripada maknya dia. Lebih, bukan tidak bakti, taat, setia, tapi istri dulu sebelum mak. Itu yang mengecewakan, yang membuat dengan mak keberatan dengan sikap Alqamah, sehingga dia tidak restu, tidak ridha dengan Alqamah. Kenapa? Sebab Alqamah lebih mengutamakan istri daripada ibu kandungnya. Tapi kadang-kadang juga dengan ibu kandung kita, mantan-mantan kita bakti yang akhirnya sehingga dengan jasa baik daripada ini sudah tidak kelihatan. Nah, itu juga masalah. Jadi Allah kolehal karena dengan melebihkan istri daripada ibu kandung, yang akhirnya pada saat Alqamah disuruh mengucap 2 kalimat syahadat, terhalang mulut untuk mengucap gara-gara ibu tidak ridho. Anda boleh bayangkan dengan kesudahan daripada kejadian tadi itu, setelah Nabi kita panggil atau perintahkan sahabat untuk mengumpulkan bahan bakar dan membakar Alqamah hidup-hidup. Ternyata dengan hati seorang ibu yang dalam keadaan seperti apapun, yang walaupun terlukakan, yang walaupun sedih dan duka cita, tapi melihat nasib anak jadi seperti itu, apalagi dengan ancaman daripada baginda akan membakar Alqamah hidup-hidup. Akhirnya mak belum mengatakan aku restu, begitu mengatakan aku restu, seketika itu juga asyhadu an la ilaha illallah. Bayangkannya dengan sepatah kata restu daripada ibu, ternyata Alqamah kembali dapat mengucapkan 2 kalimat syahadat. Itu hubungan kita dengan kedua ibu bapak kita. Jadi sekarang ya, karena ingin kaitkan dengan antum tadi itu, korban nanti kita tidak ada pilihan, mak ayah kita juga ada pilihan. Jangan rasa dengan mereka. Ibu macam mana pun mesti akan berlebih kurang dengan kita. Mak ayah insya Allah akan memikirkan untuk masa depan kita yang lebih aryak, yang lebih aman, yang lebih nyaman. Tapi kalau pada saat mereka tetap juga menginginkan kehendak mereka, dengan kehendak mereka dan selalu dengan pilihan kedua ibu bapak itu yang akan membahagiakan kita. Jadi bukan dengan pilihan kita, tapi itulah karena kata-kata dengan seseorang dia punya pandangan yang sempit. Dangkal bahasa kita, kata dia, minta maaf.
memangnya ini mas saya masih lembut lagi nih, masih lembut lagi. Memangnya makna yang nak kawin itu aku. Itu kan sudah kasar bahasa yang walaupun lembut tapi tetap menoreh atau menggores perasaan kedua ibu bapak. Jadi apalagi kalau sudah sampai terucapkan papa mama jangan ikut campur karena ya tentang urusan pribadi saya. Boom, langsung ditutup pintu, baring saja di dalam bilik, tak keluar tak mana-mana. Sehingga sampai, coba bayangkan, sehingga sampai kedua ibu bapak yang minta maaf. Yang bersalah siapa? Mak ayahnya bersalah atau kita? Yang tutup pintu kuatan itu siapa? Yang membentak-bentak kedua bapak itu siapa? Yang marahin mereka siapa? Yang sampai mengucapkan, memangnya mak ayah yang nak kawin? Mak ayah aku campur tangan begitu, itu urusan saya pribadi. Boom, gitu, tutup pintu. Mak sampai merayu-rayu. Ida tutup handphone. Ida mama salah, mama minta maaf. Seperti nak numpah dengan bahasanya brengsek betul. Kalau sampai anak mak minta maaf dengan merintih-rintih di hadapan anak, surganya ibu bukan dengan anak, surganya anak justru dengan kedua ibu bapaknya. Tapi yang digambarkan dalam film-film kita seperti itu, ibu datang ke rumah, minta maaf, aku minta maaf, aku bersalah, mak tak sengaja. Anak yang mencium kaki ibu, bukan ibu merintih-rintih minta maaf dengan anak. Coba renung, mak kita mana segala, tengok strata muka mereka sudah seperti apa, maka kita sudah dapat surga kita daripada keduanya. Atau ternyata itu juga terabaikan, wal'iyadzubillah. Bismillahirrahmanirrahim. Kesimpulannya tidak saja. Jadi kalau pada saat kita nak pergi ke Mekah, nak berjuang di jalan Allah, Nabi kita bersabda wadarwatus sanameh, puncak yang tertinggi daripada amal ubudiyah manusia kepada Allah itu dan al-jihadu fisabilillah pun tanpa restu daripada keduanya tidak boleh. Halahul haju, apakah seseorang boleh melaksanakan haji tanpa izin daripada kedua ibu bapaknya? Wa yasihu hajjuhu wal khuruju, halahul khuruju fi talabil ilm wa hal yasamani bi ban'ih. Apakah boleh haji, apakah boleh pergi menuntut ilmu, dan apakah berdosa mereka kalau pada saat menghalangnya? Jawabannya lahum manfur. Ibu bapak punya wewenang untuk mencegah anak untuk pergi haji. Apa adanya zakat itu begitu gunung jerai saja. Ke kemana helan, atau juga ke Pangkur, atau juga ke